Syekh Maulana Ishaq, doa yang menjelma cahaya. Pada masa ketika ombak masih menyimpan rahasia dan tanah Jawa belum sepenuhnya mengenal sujud, datanglah seorang alim yang membawa ilmu dalam diam dan doa dalam setiap langkah. Ia bukan pembesar istana, bukan pula pencari nama. Ia adalah penempuh jalan sunyi yang mempercayakan segalanya pada kehendak ilahi. Dialah Syekh Maulana Ishaq. Wajahnya teduh, pandangan matanya dalam, seolah mampu membaca luka yang disembunyikan manusia. Ia memahami satu hal, bahwa dakwah tidak selalu dimulai dari mimbar, melainkan dari kesabaran menemani penderitaan. Syekh Maulana Ishaq tiba di Blambangan, sebuah wilayah yang kaya namun rapuh. Di sana, rakyat hidup dalam ketakutan dan istana diliputi duka. Putri raja terbaring sakit, bukan sakit tubuh semata, melainkan sakit jiwa yang tak mampu disembuhkan tabib. Banyak yang mencoba, namun tak satu pun berhasil. Hingga Maulana Ishaq datang, tanpa janji, tanpa syarat, tanpa meminta balas. Ia hanya memohon izin untuk berdoa. Malam itu, ia bersujud panjang, air matanya jatuh ke bumi seperti hujan yang dirindukan tanah kering. Ia tidak memaksa kesembuhan, ia hanya menyerahkan segalanya kepada Allah yang Maha Menyembuhkan. Dan ketika fajar menyingsing, takdir pun bergerak. Putri itu bangkit, napasnya tenang, jiwanya pulih. Istana gempar, rakyat bersyukur, namun Maulana Ishaq tetap menunduk. Ia tahu, kesembuhan bukan karena dirinya, melainkan karena kasih Allah yang turun tepat waktu. Raja pun membuka pintu hati, mendengar ajaran Islam tanpa paksaan, tanpa ancaman. Namun cahaya sering diuji, dan kebenaran tak selalu disambut lapang. Ketika badai fitnah datang, Maulana Ishaq memilih pergi, bukan karena kalah, tetapi karena menjaga adab. Dalam pengasingan, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi cahaya besar. Raden Paku, yang dikenal dunia sebagai Sunan Giri. Maulana Ishaq tidak membesarkan namanya sendiri, tetapi menyiapkan generasi. Ia rela sunyi, asal dakwah tetap hidup. Ia mengajarkan bahwa hasil bukan milik manusia, tugas manusia hanyalah menanam. Hari-hari Maulana Ishaq diisi dengan mengajar, berdoa, dan menenangkan hati yang gundah. Ia tidak meninggalkan istana megah, namun meninggalkan jejak di hati umat. Ketika ajal mendekat, ia tidak meminta dikenang, tidak pula dimuliakan. Ia hanya berharap satu hal, agar Islam di Nusantara tumbuh dengan kelembutan, berakar pada adab, dan berbuah pada akhlak. Dan hingga hari ini, setiap dakwah yang lahir dari kasih, setiap ilmu yang disampaikan tanpa sombong, setiap doa yang dipanjatkan dalam sunyi, di sanalah ruh Syekh Maulana Ishaq masih bernafas. Ia adalah bukti bahwa satu doa tulus dapat melahirkan perubahan besar, bahwa satu hamba yang ikhlas dapat menjadi jalan bagi cahaya yang panjang usianya.